Halo teman, selamat malam, selamat datang kembali di Zona Entry. Channel ini akan membahas tentang kripto dan saham dari sisi edukasi, analisis teknikal, dan juga struktur market. Gue nggak janjiin cepat, cuan cepat. Gue nggak ngejual mimpi. Di sini kita belajar cara masuk market dengan benar atau menganalisa market dengan benar, teman-teman ya. Oke, ini sesuai judul yang kalian baca, apakah IHSG kembali naik setelah pengumuman MSCI yang membuat IHSG tertekan turun yang cukup dalam, teman-teman ya. Mana bahkan banyak orang yang sangat, apa ya, melakukan kerugian yang sangat banyak ya. Oke, beberapa waktu lalu ya, IHSG yang kita tahu semuanya sempat tertekan yang sangat dalam, cukup dalam lah ya. Dan salah satu faktor dibicarakan adalah pengumuman MSCI ya. Pertanyaannya sekarang, apakah tekanan ini sudah selesai? Dan apakah IHSG berpotensi kembali naik atau tidak? Nah, di video ini kita akan bahas secara objektif tanpa euforia, tanpa panik, teman-teman. Oke. Untuk awal-awalnya, kalian tahu nggak MSCI itu apa? Nah, di sini MSCI adalah singkatan dari Morgan Stanley Capital International yang ini berbasis sebagai perusahaan publik independen, teman-teman. Yang dimana bisa dibilang MSCI itu adalah acuan fund ya, acuan fund manajer global. Jadi orang-orang kayak investor asing itu akan melihat saham-saham yang saham itu masuk dalam MSCI, teman-teman. Contohnya ya, ada apa sih di saham MSCI? Kita lihat ya. Dari datanya siapa? Dari websitenya Mirai Asset. Ini saham-saham MSCI itu ada beberapa, teman-teman. Ada kurang lebih 87 lah ya. Ini aku ambil aja beberapa yang memiliki yang memiliki kapital atau memiliki cap ya, market cap yang sangat besar. Di situ ada BBCA, BRI, BMRI, LKM, ASI, BBNI, AMMN, Adro, dan juga AAMRT ya. Dalam sektor keuangan, telekomunikasi, otomotif, keuangan, pertambangan, batubara, retail konsumen. Ya. Di ini ya, lalu di apa namanya? MSCI. Terus saat itu kan mengalami penurunan yang sangat tajam, teman-teman ya. Jika kita lihat dalam chart, nah ini adalah opening sebelum pengumuman MSCI, teman. Lalu tadi pengumuman MSCI hari pertama turun kurang lebih 8%, terus turun lagi kedua 15%, lalu nge-bounce back sangat cepat, di mana BI saat itu BI ya, bukan BI ya, BI ya, BI bukan BI, BI Bursa Efek Indonesia langsung merespon sangat cepat, teman-teman. Bahkan sempat trading hold ya, trading hold selamanya dua kali sama 2 hari itu ya. Lalu di situ juga hari ini sempat turun sedikit dikarenakan di root BI mundur, teman-teman ya. Nah, bursa mundur terjun zona merah itu cuma sebentar terus dia naik kembali. Ini adalah saham-saham MSCI yang tadi telah kita jelaskan. Lalu kita akan ngebahas tentang free float, teman-teman. Free float, kalau kalian bingung free float itu apa? OJK dan BI menaikkan batas minimum free float saham dari 7,5% menjadi 15% mulai Februari. Di mana ini tuh ini adalah minimal saham ya, minimal saham yang harus dilepaskan ya ke publik, teman-teman. Jadi minimal publik itu mempunyai 15% dari total saham itu. Contoh kalau saham itu punya 100 lembar saham itu ya, publik minimal dikasih 15 lembar, teman-teman. Itu. Sama ini saham-saham yang di bawah 15% ada nama ADMR, Brand, BRIS, CBDK, MSP, MTEL, Mayora, Regio, dan lain sebagainya, mungkin masih banyak lagi. Bahkan ada di bawah 5% ya. Tuh, teman-teman. Ini ya kalau kalian mungkin bingung ya, apa sih itu free float itu apa? Saham yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% dari seluruh saham tercatat ya. Itu tidak termasuk saham-saham dari direktur, dari apa ya, dari pokoknya dari orang-orang tuh nggak termasuk, teman. Itu 15% itu untuk publik lah ya. Nah, kan ini jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat publik minimal 15%, kan. Kita baca ini ada di bawah 15%. Ini adalah yang menyebabkan
MSCI sempat nge-hold nggak akan memasukkan lagi saham dari Indonesia ke bursa mereka ya, teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi, aturannya itu tadi, teman. Akhirnya BI merespon dengan sangat-sangat cukup bijak menurutku. Dengan respon BI, lalu IHSG sempat menguat ya, dari sini ke sini sekitar 10% ya, dari 7.400 langsung spike ke 8.000, berapa ya, 8.296 ya. Nah, ini adalah cuman outflow, apakah ini outflow sementara atau enggak. Nah, ini kita akan bahas, teman-teman. Di mana sempat beberapa koin seperti Raja ini ya mengalami cukup signifikan sebenarnya. Dari sini teman-teman ya, dari sini turun sebesar 23%, termasuk juga Adro. Adro juga sempat mengalami spike ya, cukup 15% ya. Lalu disusul dengan BBCA ini lebih parah teman, lebih sadis nih BBCA nih. Tuh BBCA nge-spike lagi dari sini ke sini turun hampir berapa, 15%, rata-rata 15% teman-teman. Di sini kita nggak akan ngebahas tentang sahamnya. Sekarang kita ngebahas tentang IHSG, apakah ini sementara atau enggak. Nah, di sini kalau kalian melakukan pembelian, terutama untuk bank BBCA ya, andaikan kalian mau beli BBCA, lumayan dapat harga di 6.000 sekian lah ya. Yang kita tarik hari ini saham ini ke sini naik 20% itu sangat-sangat lumayan karena BI sudah merespon ya, Badan Bursa Efek Indonesia sudah merespon kepada aturan pada MSCI teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, apa saja sih yang harus dilihat ya, tekanan jualnya berkurang atau enggak. Sini berhubung BI sudah merespon ya, kemungkinan besar IHSG akan kembali naik. Nah, sini IHSG adalah meninggalkan gap yang sangat-sangat besar, teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu panik ya, apakah ini lanjut turun atau tidak ya, kita kalau mau beli itu silakan, tapi gunakan dengan sistem DCA ya. Dollar cost averaging, jangan pernah all in, teman. Oke, itu nggak bagus all in. Sebelumnya do you all research, teman-teman ya. Kalian di sini aku cuma share semua keuntungan atau kerugian kalian yang tanggung sendiri. Ini hanya menurut analisa aku pribadi, teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya di video yang awal-awal itu aku udah bilang ISG sudah sangat tinggi, harusnya mengalami sedikit penurunan. Ternyata penurunannya karena apa? Pengumuman MSCI, teman ya. Nih, makanya sempat kita demand ya, oke, apakah dia bertahan di sini lalu naik atau makin turun? Ternyata terjawab, sudah dia merespek area ini, teman-teman, yang setelah kita tandain ya. Ini adalah area-area krusial, lalu di spek sangat kencang ya, sangat kencang, langsung naik sangat signifikan ya. Dari sini ke sini tuh naik kurang lebih hampir 12%, teman-teman. Itu tinggi banget, itu berapa triliun ya, mau masuk langsung di all in brang gitu, teman ya. Lalu di sini PR kita di sini, apakah ISG akan naik all time high kembali? Targetku di 2026 itu 10.000 ya ISG. Jangan sana dulu, teman. Kita harus step by step. Kita lihat dalam time frame lebih kecil dulu di 1 jam. Nah, di sini ISG sempat meninggalkan gap ya, gap. Ada gap di sini kalau kalian tahu, mana sih? Nah, ini ada gap lalu berhasil ditutup gapnya. Tutup oleh ini, gap berhasil ditutup. Nah, di sini juga meninggalkan gap lagi cukup besar nih, teman. Ini besar banget dari sini sini itu cukup besar ya. Kalau kita hitung kurang lebih berapa persen ini? Dari sini ke sini 3,3%. Itu gede banget, teman ya. Ada gap, apakah ditutup? Kemungkinan besar harusnya iya ya. Karena BI atau Bursa Efek Indonesia sudah mengikuti dari aturan dari MSCI. Ini juga respon yang sangat-sangat cepat, yang sangat bagus dari BI ya, atau Bursa Efek Indonesia, agar tidak menimbulkan kepanikan, teman. Kenapa? Karena MSCI itu sangat-sangat penting, teman-teman. Orang atau asing itu akan berani invest salah satu saham kita atau salah satu saham di Indonesia itu kalau dia masuk bursanya MSCI.
Contoh, ada BBRI, ada BBCA, ada Adro, ya, ada Mandiri, ada ASI, ya kan? Semua orang karena apa? Kalau kita tanpa bantuan dari investor asing, teman-teman, saham kita nggak akan segini, nggak akan harga BBCA nggak akan segini. Kan ini BBCA aja ngedrop ini karena asing jual nih, asing jualan berapa T itu asing itu ya. Nih, BBCA udah berapa persen dari ATH ini ya? ATH tuh ke sini tuh. Hampir 42% teman-teman. Ini jualan terus, ya kan? Nah, sekarang kita lihat saham Konglo ya. Bumi, contohnya Bumi. Bumi, nah. Kan saham Konglo kan yang dulu digadang-gadang kan. Nah kan. Nih, kalau sampai kita tanda ini ada demand, kita berharap untuk rebound ya. Berharap dia rebound, ternyata dia turun teman-teman. Nah ini ya. Ya kan? Yang kita harap rebound naik, ternyata turun. Kenapa aku bilang rebound? Di sini ada area demand teman ya. Demand ternyata turun. Mengingat dari kalau kita hitung dari harga wajar Bumi nggak segini teman-teman. Di angka 100 berapa kemarin? 100 peraan lah ya ke Bumi. Nah, pertanyaannya apakah ISG kembali naik? Kemungkinan besar bisa naik, bisa enggak. Tergantung dari kebijakan MSCI kembali. Apakah MSCI merespon ini dengan hal baik? Kalau MSCI merespon, ya welcome teman-teman. Kemungkinan besar ISG bisa rebound kembali, kan? Bahkan sempat Pak Purbaya Menteri Keuangan sempat mengancam BI kalau Maret sampai nggak bisa rebound ini IHSG ya mereka Pak Purbaya akan bertindak keras kepada BI teman-teman. Nggak tahu diapain atau nggak tahu bikin kebijakan yang apa, I don't know ya. Nah kita lihat oke di sini sudah berhasil naik lalu ditinggalkan sebuah gap ya. Gap ini cukup besar tapi kita nggak usah langsung ke gap teman-teman. Kita pelan-pelan aja ya. Ini ada gap, ini banyak banget guys. Ini ada gap nih mana? Ini gap nih, ini gap ya. Nah, ini sih teman-teman. Ini gap ini juga gap nih. Ini gap. Ini gap. Nah, ini gap. Terus juga ini ada gap gede banget. Ini harusnya ditutup teman-teman. Kayak gini nanti terus turun dikit, lalu dia gini, sedikit langsung naik. Nah, di sini nanti akan terjadi double bottom nih, double top, sorry, double top. Nah, di sini apakah nanti dia akan merespek lalu dia lanjut turun atau lanjut naik? Itu kita nggak tahu teman-teman ya. Kita akan step by step mengikuti trennya teman-teman. Oke. Oke. Intinya jangan panik, jangan takut ya, jangan panik, jangan takut karena BI sudah merespon dengan baik. Semoga saja besok Senin ya, Senin pada tanggal berapa tuh? Senin tanggal 2 Februari semoga IHSG kembali rebound menutup gap yang cukup besar ini agar saham-saham bisa kembali naik ya. Sama saham-saham blue chip lah ya. Karena kan kemarin kan yang naik kan saham-saham Konglo tuh ya, dari Bumi, dari Adro, dari Raja, ya kan? Ya semoga sekarang giliran saham-saham perbankan seperti BBCA, BBRI, Mandiri, BNI ya semoga naik teman-teman ya. Ya, wah mungkin itu saja dari sini. Akan nanya apakah IHSG kembali naik setelah tekanan akibat pengumuman MSCI? Potensinya ada, tapi harus sesuai struktur teman-teman ya. Berharap MSCI merespon dengan baik. Tanggapan dari BI kita tunggu di bulan Februari atau mungkin bulan depan ya, udah bulan depan nih mulai Senin besok harusnya saham-saham mulai sedikit melepas sedikit ya minimal 15% free load kepada para retail ya. Dan itu 15% itu teman ya di luar dari kepemilikan bosnya nih. Kalau kayak Pak PP nih kan dia kan pemiliknya cuan tuh ya kan. Cek cuan dulu ya. Nih, cuan nih. Cuan ada harga segini kan. Nah, segini cuan nih. Cuan ini teman-teman, katakanlah kalau lembar sahamnya itu ada berapa sih dia? Bentar kita cek. Lama di sini enggak Stockbit lah. Besok aja lah kita mungkin bahas di minggu depan teman-teman ya. Katakanlah gini, katakanlah cuan ini sahamnya ada Pak PP ini lembar saham cuannya katakanlah ada 100 lembar ya. Lah, Pak PP ini cuma memiliki dan para direksi cuma memiliki sebesar katakanlah 90 teman-teman. Lalu free cuma 10%. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Ini nggak boleh.
Yang dibolehkan adalah minimal 15%. 15%. Itu. Dan Pak PP harus melepas sahamnya juga, harus menjual sahamnya sebenarnya 5%. Jadi dia pegang 85%, ya. Ini juga termasuk para direksi mereka. Terus 15% ini kita dilempar ke bursa. Nanti terserah dibeli bandar kayak dibeli retail kayak atau apa. Itu. Apakah itu nanti mempengaruhi harga? Yes. Mempengaruhi harga lembar saham? Yes. Apakah akan turun? I don't know. Semua tergantung dari para retail dan juga para bandar, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Tentang video kali ini, apakah IHSG akan menguat atau tidak? Kita tunggu hari Senin. Apakah ini gap berhasil ditutup? Karena gapnya lumayan gede banget. Gua nggak berapa 6% naik. Kita naiknya step-step aja, pelan-pelan. Kita respect setiap tren. Kita respect ini, waktu turun naik, respect lagi, naik atau gini. Ya, berharap naiknya pelan-pelan, tetapi terus naik seperti tren kita di 2026, IHSG 10.000, semoga saja IHSG 10.000 biar kita semua makin cuan, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Kalau analisa ini membantu kalian, silahkan subscribe Zona Entry. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.